Kali ini saya akan memperagakan bagaimana mengkoneksikan laptop atau komputer dengan proyektor Epson ini tanpa menggunakan kabel atau menggunakan wireless ya atau wifi. Beberapa yang perlu disiapkan adalah yang pertama tentu proyektornya sendiri, proyektor ya sebagai alat untuk memproyeksikan apa yang ada di dalam komputer ataupun laptop. Yang kedua adalah ini namanya LPAP ya, LPAP 10. Nah, ini LPAP 10. Nah, LPAP 10 ini yang nanti menjadi koneksi antara proyektor bisa langsung dengan laptop atau komputer atau melalui router ya, melalui router. Ini perlu disiapkan. Dan tentu yang perlu disiapkan lagi adalah laptopnya ya. Tanpa laptop ya mau mempresentasikan apa ya, ini laptopnya kita juga siapkan. Oke, sekarang kita pasang setting. Kita siapkan dulu proyektornya. Kemudian LPAP ini kita masukkan di sini. Pasang juga cek powernya. Dan jangan lupa hidupkan. Sedang proses menghidupkan ya, sedang proses menghidupkan. Ini adalah penampakan di awal ya, di awal ketika dihidupkan. Ya, di sini ada nama proyektor, SSID dan IP. Ini kalau kita mau menggunakan secara langsung. Nah, nanti kita akan gunakan setting pertama adalah kita gunakan LAN ya, LAN. Oke. Langkah pertama ini ke LAN ya, kemudian ke menu. Di menu ini pilih jaringan, kemudian nah ini ada daya nirkabel, ada info jaringan, ada tampilkan kode QR, ada konfigurasi jaringan. Nah ini kita pilih konfigurasi jaringan. Di pengaturan dasar disediakan untuk memberikan nama proyektor, misalkan mau diberi nama apa ini proyektornya. Nah ini sudah ada ya, sudah ada, tinggal diberi bebas, silahkan diberi nama apa. Kalau sudah tinggal dipilih finish. Password remote ya, ini password remote ya, silahkan dipakai ini agar supaya nanti untuk yang koneksi dengan wireless proyektor ini harus memasukkan password dulu ya. Kemudian kalau sudah selesai saja, finish. Kontrol web, nah ini untuk mengontrol melalui aplikasi browser ya, ini perlu memasukkan password kalau dibutuhkan. Sandi moderator, jadi gini, moderator itu yang mengatur, artinya proyektor ini bisa dikoneksikan lebih dari satu device ya. Misal ada, ini bisa mencapai 4 device nih, misalkan ada 4 device. Nah dari 4 device ini mana nih yang mau ditampilkan?
device pertama, device kedua, device ketiga, device keempat, atau empat-empatnya. Nah, ini nanti yang mengatur adalah moderator. Moderator bisa nih digunakan sandi. Ya. Kata kunci proyektor ya, ini kalau mau diaktifkan juga bisa, enggak juga enggak apa-apa. Kemudian kalau sudah ke nirkabel. Nah, nirkabel di sini ada mode koneksi. Mode koneksi ada dua pilihan. Ya, ada lanjutan, ada cepat. Nah, pilihan cepat ini jadi lanjutan dengan cepat itu bedanya apa? Cepat itu menjadikan proyektor ini itu sebagai routernya ya, sebagai routernya. Jadi nanti device apa gitu HP, laptop ini nanti menyambung ke wifi-nya yang dikeluarkan atau dipancarkan oleh proyektor. Jadi proyektor ini memancarkan sinyal wifi atau proyektor ini menjadi routernya lah gitu ya, routernya. Nah, kalau mode lanjutan itu jadi mode lanjutan ketika di suatu ruangan ini sudah ada router ya, sudah ada wifi misalkan, wifi di ruangan itu sudah ada wifi. Wifi ini kan dipancarkan oleh bisa router dan sebagainya ya. Nah, ini ada semacam itu sehingga proyektor ini nanti terkoneksi ke wifi yang ada di ruangan itu, kemudian HP, laptop dan sebagainya juga terkoneksi dengan wifi yang ada di ruangan itu nanti, sehingga ini bisa terkoneksi langsung, tapi maksudnya terkoneksi melalui wifi itu ya, jadi terkoneksi. Kelebihannya kalau dengan menggunakan mode cepat, karena proyektor ini menjadi routernya ya, maka laptop atau HP yang kita gunakan itu nantinya hanya bisa digunakan atau tidak bisa digunakan untuk internet ya. Karena laptop ini kan terhubung dengan proyektor. Proyektor tidak terhubung dengan internet sehingga tidak bisa koneksi internet. Tapi kalau mode lanjutan ya, selain terhubung bisa menampilkan apa yang ada di laptop itu ke layar, ke proyeksi, laptop ini juga masih bisa terkoneksi dengan internet. Karena apa? Karena proyektor ini terhubung ke wifi, laptop juga terhubung ke wifi, wifi ini terhubung ke internet. Jadi perbedaannya di situ ya. Ya sih digunakan apa namanya sesuai kebutuhan ya. Kalau memang tidak membutuhkan akses wifi ya kami sarankan untuk tidak membutuhkan akses internet, disarankan untuk menggunakan mode cepat ya. Tapi kalau menggunakan ya untuk internetan juga mungkin menampilkan web internetnya di layar ya, maka sebaiknya menggunakan mode lanjutan. Nah, ini pengamannya frasa sandi. Nah, ini sandi wifi yang dikeluarkan oleh proyektor ya. Jadi kan hal umum ya, ketika ada wifi ini, ketika kita menyambungkan baik itu HP, laptop ya, ke wifi itu, maka biasanya memasukkan sandi atau password. Nah, ini fungsinya seperti itulah. Nah, kalau misalkan sudah ya, diatur saja 8 karakter. Kalau sudah finish saja. Nah saya rasa itu ya, pengaturan yang dasar aja lah ya, pengaturan itu. Kalau sudah, maka setup selesai ya, kemudian simpan pengaturan jaringan, oke, yes. Nah, ini sesudah disimpan ya, kita bisa memilih di dalam proyektor ya, kita bisa memilih menu misalkan. Nah, ini sudah keluar ini ya, menu ya. Kalau kita menggunakan HP, maka HP itu bisa dikoneksikan wifi-nya dengan membaca QR kodenya.
membaca QR kodenya. Ya, kita praktekkan saja ya. Ya, kita akan coba mengkoneksikan proyektor ini dengan HP ya. Nah, namun sebelumnya HP ini harus terinstal aplikasi namanya iProjection. Nah, kita bisa download di Play Store iProjection, iProjection Epson. Nah, jadi ini iProjection Epson. Nah, ini kita install dulu, aplikasi ini nanti akan mengatur ya bagaimana koneksi HP ke proyektor. Bisa untuk membuka file, bisa juga sebagai semacam CCTV. Jadi ada kameranya ini bisa langsung ditampilkan live, ditampilkan di layar ya. Nah, kalau sudah kita buka, mana teh? Buka. Nah, ini buka, ding. Ya. Izinkan. Oke, agree. Nah, ini ya, ada pilihan ya, QR connection dan sebagainya. Kita aktifkan dulu, maka diaktifkan dulu. Jangan lupa untuk wifi-nya kita sambungkan ke ini ya, Epson S sesuai dengan yang di sana ya, sesuai yang di. Nah, ini Epson SB dan nah ini Epson. Nah, Epson ini kita koneksikan ke Epson ini. Kata sandinya tadi saya buat kata sandinya ya, yang tadi diatur. Ini 1 2 3 4 5 6 7 8. Oke, sambungkan. Ini proses penyambungan. Oke ya, sudah terkoneksi. Ini juga bisa menggunakan ini. Kalau sudah, nah ini sedang proses. Nah, ini sudah kelihatan. Kita tinggal klik saja. Klik. Nah, ini ya. Gimana ini? Nah, misalkan kita akan membuka kamera. Izinkan. Nah, jadi ini bisa menjadi semacam CCTV. Jadi dia ini ya, dilihat ya, bisa dilihat ya. Coba lihat ini. Nah, ini adalah penampilan proyektornya. Ini di HP-nya ya. Jadi apa yang di HP ini nanti akan ditampilkan ke proyektor ya. Jadi gitu ya. Nah, atau juga stop dulu. Atau juga misalkan mau membuka device screen berarti apa yang ada di layar HP ini akan ditampilkan di proyektornya. Apa yang ada di HP ya, apa yang ada di HP ini akan ditampilkan ke layar monitor ya. Nah, jadi gitu. Begitu juga untuk membuka dokumen, membuka dokumen dan lain-lain. Intinya adalah gitu ya, sama lah. Oke ya, itu ketika menggunakan HP. Jadi harus diinstal dulu di HP itu, namanya iProjection ini. Nah, ini iProjection. Nah, connected to iProjection itu ya. Oke, sekarang kita coba dengan menggunakan komputer atau laptop. Di laptop juga install dulu iProjection ya, iProjection untuk Epson. Ini kita download dulu. Download
Jackson Epson for Windows, misalkan ada enggak Windows. Nah ini ya, kita klik yang ini e-projection ya, cobalah. Nah ini akan keluar seperti ini ya, keluar seperti ini. Di sini tidak ada tampilan untuk Windows ya, ini hanya untuk apa ya, APK. Kita ke support software and tools, kemudian ke mana, support software and tools, ke proyektor. Nah di sini ada e-projection application for Windows, klik saja. Nah nanti akan di download ya, karena ini saya pernah mendownload sehingga batal saja ya. Kalau sudah di download kemudian diinstal, nanti setelah selesai tinggal dibuka. Nah ini karena sudah pernah diinstal, ini tinggal dibuka. Ini ya, Epson Projection versi 3.3. Kita buka. Di sini ada dua modus Quick Connection dan modus Advanced Connection. Kalau proyektornya digunakan sebagai router atau proyektor ini yang memancarkan wifi-nya, maka menggunakan modus Quick Connection. Quick Connection, oke. Oh ya, jangan lupa di connection sini ya, di koneksi wifi-nya kita rubah dulu. Nah dirubah dulu. Nah dirubah dulu ke ini ya, ke Epson SA dan seterusnya. Ini adalah pancaran wifi yang dikeluarkan oleh Epson ini. Kita klik aja ya, sambung ya. Nah di sini ternyata juga sudah terdeteksi ya, Epson SA di sini sudah terdeteksi. Nah kita oke, ini sudah selesai, sudah menyambung ya. Karena tidak ada jaringan internet sehingga di sini gambarnya seperti ini. Nah ini sudah muncul. Nah kalau sudah ada sini, tinggal dipilih gabung, klik gabung ya, klik gabung. Sedang menghubungkan proyektor, silahkan ditunggu dulu. Kalau menggunakan quick connection biasanya untuk kecepatan antara di laptop dengan yang di proyektor ini hampir sama ya, cepat lah. Nah, kalau sudah ini ya, ini sudah terkoneksi dengan, nah ini akan ada ini ya di sini. Ini berarti menampilkan, ini menghentikan tampilan, kalau ini menjeda atau mempause ya. Ini ubah ke layar kontrol proyeksi. Nah, coba kita lihat di layar mana ini. Nah, kan jadi sama ya, karena memang sudah terkoneksikan di proyektornya ya, sama ya. Nah ini tanpa menggunakan atau menggunakan mode apa namanya, mode quick connection ya, quick connection itu menggunakan mode quick connection. Sekarang kita akan mencoba mengkoneksikan komputer dengan memanfaatkan router atau wifi yang ada di ruangan ya. Di proyektor kita pencet menu ya, menu, kemudian ke pengaturan ke jaringan, kemudian ke konfigurasi jaringan, langsung saja ke
Nah ini LAN nirkabel, kemudian ke koneksi, mode koneksi berarti diganti lanjut, mode koneksi lanjutan ya. Oke, berarti sudah lanjutan ya, lanjutan. Nah, pencarian akses point, nah kita gunakan menu ini untuk mencari akses point. Akses point ya, kita cari, coba ada apa di akses point ini. Nah, di sini ada akses point ya, sudah terlihat satu. Karena ini memang belum support yang 5G. Kita pilih, kita masukkan sandi untuk akses point terpilih. Dimasukkan sandi untuk akses point terpilih. Kalau sudah diinputkan semua, tinggal finish. Coba finish. Terhubung enggak ini? Finish. Oh, terhubung ya, terhubung. Oke, kalau sudah berarti tinggal setup selesai. Kemudian simpan pencarian, oke. Nah. Ini sedang mendapatkan IP dari wifi-nya. Nah, ini sudah mendapatkan wifi. Oke, ini settingan di proyektor ya. Kemudian kita ke laptop. Ya. Di laptop, karena ini tadi terhubung langsung atau menggunakan quick connection, maka harus ditutup dulu ya. Kita buka ulang. Kita buka ulang aja ya. Dibuka ulang Epson Epson versi 3. Nah, menggunakan mode advanced connection yang menggunakan dengan akses point atau LAN kabel. Oke, kita oke kan. Nah, di sini ini coba ya, ini sedang mencari. Coba klik perbarui. Nah, ini ya sudah terdeteksi. Oh ya, jangan lupa untuk akses wifi-nya. Akses wifi-nya harus menggunakan akses point ya, bukan menggunakan Epson ya, tapi menggunakan akses point ini. Kalau sudah, klik sini atau klik sini, kemudian gabung. Ditunggu dulu sebentar. Nah, ini sudah seperti tadi ya, ini ada menu-menunya ya, ada play dan sebagainya, dan di layar juga sudah terkoneksi sama ya. Nah, ini kalau menggunakan mode ini kita masih bisa menggunakan internet, misal cek. Nah, ini ya kan, masih bisa menggunakan internet ya. Jadi ya. Oke, begitu. Terima kasih sudah menonton.